Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Apakah hari ini ada yang sakit? Oke, puji syukur kalau tidak ada yang sakit. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Ya, baik, silakan untuk mulai memimpin doa. Baik, terima kasih karena sudah mau untuk memimpin doa ya. Oke, anak-anakku. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar sedikit tentang teks eksplanasi. Lalu di pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar untuk mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membagikan PPT untuk memudahkan dalam menjelaskan materi ya. Nah, jadi ini ya materi kita pada hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membacakan tentang tujuan dari pembelajaran ini. Untuk yang pertama yaitu peserta didik mampu menentukan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tertulis. Untuk yang pertama, ini ada pengertian dari teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini berisikan tentang penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya, teks eksplanasi ini berisikan tentang sebab dan akibat. Lalu, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, yaitu fakta. Nah, jadi dalam membuat teks eksplanasi ini, kita harus menuliskan sesuai fakta yang terjadi dalam kehidupan. Jadi yang namanya teks eksplanasi ini tidak ada yang mitos lah ya, tidak ada yang hoak gitu. Lalu yang kedua ada fenomena ilmiah. Jadi tema yang diambil untuk membuat teks eksplanasi ini tidak hanya berpatok pada satu tema, tetapi bisa apa ya, mencakup banyak tema seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga ini informatif. Nah, jadi teks eksplanasi ini hanya bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu peristiwa ya, tidak bermaksud untuk mempengaruhi kita. Lalu yang keempat ada sequence marker. Nah, untuk struktur teks eksplanasi ini terdiri dari empat. Yang pertama, judul. Nah, di judul ini biasanya berisikan tentang kepala karangan. Apa sih yang akan dibahas? Nah, itu biasanya tertera pada judul. Lalu pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini berisikan tentang permasalahan yang akan dibahas. Lalu yang ketiga, ini ada sebab akibat. Nah, sebab akibat ini berisikan tentang apa dan mengapa. Biasanya menjelaskan tentang apa sih yang dibahas dalam teks ini, lalu mengapa ini bisa terjadi. Biasanya seperti itu ya. Lalu ada interpretasi atau kesimpulan. Biasanya interpretasi ini berada di akhir paragraf ya. Baik, ini ada contoh teks eksplanasi yang bertema tentang bencana alam. Silakan teman-teman untuk membaca sendiri ya. Saya kasih waktu 3 menit.
Baik, apakah sudah selesai membaca teks yang saya beri? Oke, jika sudah, ini ada latihan ya untuk anak-anakku semua. Untuk yang nomor satu ini ada pertanyaan mengenai informasi apa sih yang disampaikan dalam teks. Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Nah, betul. Informasi yang disampaikan oleh teks eksplanasi sebelumnya ini berisikan tentang bencana alam, yaitu banjir di ibu kota Jakarta ya. Nah, lalu yang kedua ini upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya beri waktu 2 menit ya untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, betul. Upaya yang eh, bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan banjir tersebut ini adalah salah satunya ini ada mengoperasionalkan dan memaksimalkan pengendali banjir. Oke. Nah, setelah latihan ini, saya akan memberikan tugas kepada anak-anakku. Nah, jadi ini tugas anak-anakku buat PR di rumah ya. Untuk yang pertama ini, carilah satu contoh teks eksplanasi dengan tema bebas. Setelah mencari teks eksplanasi, silakan kalian menganalisis informasi apa yang disampaikan dari teks eksplanasi tersebut. Lalu yang terakhir ini, buatlah menjadi ringkasan singkat dari teks eksplanasi yang telah kalian temukan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan, nah, saya akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Silahkan jika ada yang ingin keluar dari Zoom, silahkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, anak-anakku.